Halo, dan di video ini gue bakal bahas katanya ada PC yang bisa bikin kita gemetar gitu loh. Oke, so PC Enter Komputer ini kerjasama antara Bang Tarart sama Bang Game Show Indo ya. Enter Komputer Gaming X Gemetar ya. Game Antara Art di sana. Oke, ini Strike R5 507. PC rakitan gaming Ryzen 5 7500F, RTX 5070 12GB. Oke. RAM DDR5 32GB Enter Komputer. Oke. Kita langsung PC perspekin kayu aja dong ya. Harusnya ya kalau di Shopee nih 30.815.000 nih. Ya paling nggak siapin 31 juta lah. Kalau kita ngomongin toko ya udah trusted lah ya, udah ada 2 foto beliau ya. Oke. So di sini kita langsung bahas aja, langsung di spesifikasinya aja. Pertama, dia pakai 7500F B650 mAh Wi-Fi. Gue pribadi nggak masalah sama 7500F sih. Kalau gue ya, kalau lu tanya ke gue pribadi, gue juga banyak merekomendasikan 7500F. Terutama di yang bikin gue demen tuh di L3 Cats-nya, yaitu di 32 MB. Sorry ini 32 MB. Sama dia udah pakai PCIe tau gue yang Gen 5. Ya, buat lebih pastiin kita coba cek aja Ryzen 5 7500F. Kayak 8000 series ya, kayak 8700F kalau di mata gue ya. Kalau 8700F di mata gue tuh kayaknya masih agak badut gimana gitu. Kalau Ryzen 7 8700F ya, walaupun dia tuh punya keunggulan dari segi core sama threads-nya ya. Kalau kita ngebahas 8700F gitu. Asus Prime nggak masalah ya. RTX 5070 12GB. Sebenarnya ya 12GB itu menurut gue masih sweet spot lah. Cuma kalau gue sih lebih seneng kan 16GB. But oke lah. Ya, tapi gue akan lebih seneng ya. Cuma ya balik lagi sih. Kalau ini cuma kekurangannya PR di VRAM nih, gue agak gregetan. Kenapa Nvidia juga membuat 5070 VRAM 12GB gitu loh. Ya, ini oke lah, VRAM 12GB itu masih cukup oke lah, masih oke kok. Ya, VRAM 12GB lah. Kalau 8GB gue udah males. Western Digital Green, wih cakep, gue no comment. Ramcraft, wah not bad lah di era sekarang. Kita nggak usah, kalau gue jujur ya, kalau kita ngebahas konteksnya RAM, gue kalau ngomongin soal case latency, gue ngerasa agak gimana gitu. Gue nggak, wah ini bagus ya. Lenly ya, Lenly RB 70. Lenly kita cek di Power Spec Tier List aja, Lenly RB ya. Coba ya. Lah, oke. Lenly. Kayaknya nggak ada di ini ya. Lenly RB 750B. Coba kita langsung baca dari ini aja. RB ya. Langsung kita cek aja sedikit ya. Ini dari Mac Unboxing. Well, it's Mike from Mike's Unboxing Reviews in how to, and on today's video we'll take a look at a power supply which, straightly, is so with 12 volt, Oke. Ya, sudah support 12 volt 6x2 ya. Ya, ini udah di sini ya. They all come with a 5-year warranty. Oke. Habis itu kalau kita cek di Teris Lenly ada 3 ya. Ini kalau yang PE ini C++ sama ini F ya. Misalnya AA ya. Cuma kalau kita ngebahas RTX 5070 yang 12GB pakai 390 watt nggak masalah juga sebenarnya, nggak masalah. Cuma kalau buat saya pribadi ya, kalau saya mungkin akan prefer ke 850 watt, but nggak ada masalah juga sebenarnya. Cuma kalau saya pribadi saya lebih prefer ke 850 watt. Ya, kalau saya agak paranoid soal power supply aja. But 750 watt saya rasa nggak ada persoalan yang gimana lah, masih relatif aman. Casing Lenly Vector Mini Black V100 ya, coba kita cek dulu. Hey guys, welcome back to the next video. If you are new to the channel, welcome. Version of the V100. Now, as you can see, it's got 4 included in the RGB fans. It's got obviously the accessories that are
already there. This does have a lot of perforations for airflow and so forth, from what I remember. But we'll get into some of the ITX as well. Now, when it comes to the motherboard, it does support ITX as well as M80. When it comes straight to the top, 3120 max height of it's got a 1200 watt and the CPU power goes 210 watts. Now for the GPU I use testing, I use the thermal. Compact sih. Cuma kalau ini balik ke selera ya. Kalau saya soal casing sebenarnya nggak ada permasalahan, jujur aja. Nggak ada masalah gimana. Cuma kalau saya lebih demen yang maze. Ya, kalau soal casing sih overall aku nggak masalah. Cuma kalau saya lebih prefer yang maze aja sih, simple aja sih. Casing nggak ada masalah juga. Aku sih pribadi nggak ada masalah. Balik ke selera ya. Kalau saya mungkin lebih seneng ya maze. Gitu sih. Cube Gaming RGB no comment lah, cakep lah. PC tadi siap pakai, teruji benchmark stress test, gak main kayu, as ongkir, oke. Priority, warranty 1 tahun, terserah Windows 11 unactivated, oke. Jadi dapat di harga 30.815.000 ya teman-teman ya. Kalau menurut gua sih kalau udah dua foto beliau sih gua ngerasa udah gak ada permasalahan gimana ya. Ya dan gua rasa di range 30 juta udah dapat RAM DDR5 berapa GB? Sorry. 32 GB. Oke lah, menurut gue ini oke kok. SSD berapa? SSD-nya ya kurang lah. Maksudnya 500 GB kurang. Cuma ya gue tahu lah pasti ada omongan budget di belakang ya. Ini 30 juta lu pakai 50/70/12 GB dengan casing cakep begini kan. Power supply secakep ini juga gue rasa oke lah. Ya. 7500F juga bukan pilihan yang buruk kok. Oke kok. Dengan L3 case udah 32 MB, PCIe Gen 5. Ya, pakai Western Digital Green SN 3000 ya, not bad kok. Ya, cuma emang PR-nya di kapasitasnya sih. Mungkin kalau aku sih, mungkin ini ke 500 GB ke 1 TB ya. Atau mungkin bisa diomongin buat dua opsi, 2 SKU ya. Jadi ada yang 500 GB 1 TB tambah 1,5 mungkin ya dari 32 juta gitu ya, atau 33. Nah, bisa diobrolin mungkin bisa tambah SKU lagi 1 sih. Udah sih. Kalau secara spek aku pribadi nggak ada yang gimana kalau di mataku ya. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Ya, lu pakai 7500F dengan RTX 5070, apalagi dengan lo aktifin multi-frame generation-nya dan SS lo aktifkan lagi, lo main game Wukong, monitor lu cakep, keyboard lu cakep, mouse lu cakep, enak banget sih. Ya, gua pribadi udah nggak ada masalah. Gua cuma mungkin kalau selera di casing ya, gua bisa yang maze ya. Kalau power supply sebenarnya 750 watt, RTX 3.1 udah 12 VH, tadi gue cek dia juga udah 12 VH PWR 2x6 volt ya, ini juga udah oke. Habis itu paling di SSD aja sih. Ini masuk GB buat tahun 2026 kurang ya. Apalagi kalau buat main GTA 6 GTA 6 beberapa gigabyte itu kan GTA 6. Oke sih ya. Aku sih pribadi nggak ada masalah secara spek PC-nya. Aku seneng banget ternyata nggak ada brand-brand yang anomali ya. Di mataku semuanya enak banget. Lianli, Asus ya, Asus, Western Digital, Clef, wow. Ya kalau cooler Cube Gaming I don't mind, nggak ada persoalan kalau kita ngomongin dari segi cooler ya. Itu aja sih. Oke, so tapi kalau menurut teman-teman gimana? Apakah PC gemetar ini bisa membuat kantong kalian bergetar? Coba